Murai saya bertelur tanpa pejantan ya teman-teman, atau bisa dibilang metode kawin pisah campur. Apakah hal tersebut bisa dilakukan pada burung murai? Mari kita simak. Halo teman-teman, selamat datang di Safa Fins Channel. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu murai jantan saya itu saya ambil ya teman-teman, karena kandang murainya ini kemasukan tikus. Jadi 2 kenari saya hilang mati, dan 2 fins saya juga hilang anaknya. Nah, setelah saya pisah 2 minggu, ternyata hari ini waktu saya tengok kandang murainya itu, murai betinanya bertelur ya teman-teman. Murai betinanya ini bertelur 3, bisa kita lihat. Ini sudah hari ke sekitar hari ke-6 sampai ke-7 ya. Dari murai betina saya ini bertelur. Ini akan kita lihat apakah telurnya isi atau enggak, karena ini bisa dibilang tanpa pejantan, atau mungkin sempat kawin lah sebelum saya ambil jantannya. Anggap aja ini telurnya umurnya 1 minggu lah kasarannya. Saya ambil jantannya 2 minggu yang lalu. Kalau 2 minggu yang lalu sempat kawin, berarti ya bisa jadi isi. Tapi ketika saya lihat, saya ambil, ternyata setelah 7 hari ini telurnya bening ya teman-teman. Bisa kita lihat, nggak ada urat-uratnya merah sama sekali. Itu artinya telurnya itu nggak ada embrio di dalamnya. Ini bisa dipastikan telurnya kosong. Ini telur yang pertama ini. Padahal ini telur perdana ya. Kalau seandainya isi nih, saya sangat bahagia sekali nih. Ini murainya ini yang betina ini dari rawatan sejak trotol. Usianya itu 1 tahun lebih lah. Mungkin 14 bulanan umurnya itu. Nah, mulai bertelur ini, tapi telur pertama ini kosong, tidak isi. Udah, kita next ke telur kedua. Telur kedua ini juga kosong ya teman-teman, sangat disayangkan sekali. Lihat, nggak ada uratnya sama sekali loh, putih bening. Padahal udah 7 hari pengeraman, harusnya itu ada uratnya atau berwarna merah lah, merah kecoklatan kalau ada embrionya. Ini enggak, ini bening sekali. Telur kedua ini juga kosong, berarti sangat disayangkan. Lihat sama kuning telurnya itu, kalau telurnya kita putar-putar itu, kuning telurnya itu nggak diam, mengikuti ya teman-teman. Jadi kalau ada embrionya itu, kuning telurnya itu nempel pada cangkang. Ini kan nggak, lihat. Itu kuning telurnya itu mengikuti, dia berada di atas terus itu. Kita putar-putar tetap berada di atas. Lihat, kita putar lagi ke atas dia. Kalau di embrionya enggak, kuning telurnya akan nempel di cangkang. Kalau kita putar ke bawah ya ikut ke bawah kuning telurnya. Ini enggak. Udah dipastikan zong, kosong lagi. Nah, kita lihat. Oke, telur pertama zong, telur kedua zong. Kita lihat di telur ketiga ya teman-teman. Dan telur ketiga malah pecah ya teman-teman. Padahal baru terjatuh, nggak nyampe 10 cm ya, 5 cm mungkin. Pecah, itu artinya telurnya sangat tipis. Nanti kita buka di luar, apakah telurnya ini ada embrionya atau ada daging-daging di dalam telurnya. Nanti kita pecah atau tidak. Kalau dugaan saya sih isinya ya kayak telur ayam petelur gitu, cuma kuning sama putih telur dua, nggak ada embrionya. Udah, kita bawa ke luar, kita pecah. Dan setelah dipecah sesuai dugaan, lihat, nggak ada embrionya sama sekali teman-teman. Dari 3 telur ini sangat disayangkan sekali. Padahal ini telur pertama ya. Harapan besar ini bisa jadi, tapi zong. Ya udah, karena telurnya zong, ini cangkangnya kita ambil, kita jadikan campur dengan pakan. Kemudian ini yang jantannya teman-teman. Ini pejantannya yang saya pisahkan karena kemarin kemasukan tikus. Belum saya masukkan lagi, masih saya pakai main-main di
luar kandang karena suaranya kencang sekali ini. Biasa kalau burung terbiasa di dalam kandang luas atau di dalam aviari itu teman-teman, power suaranya itu tinggi, besar. Karena apa? Karena burungnya itu sering olahraga, dia sering ke apa itu namanya, riwa-riwi. Nggak seperti kalau cuma ditaruh di dalam sangkar kecil seperti ini. Nah, lama-kelamaan itu powernya itu berkurang. Jadi meskipun burungnya galak itu nggak bisa suaranya nggak bisa menggelegar, nggak bisa lantang gitu ya. Ini kita ambil, kita masukkan lagi ke dalam kandang biar mereka bisa bersama lagi, kawin dan beranak pinak. Semoga saja teman-teman. Kita masukkan ke dalam kandang dan kita lepaskan. Nah, kita lihat reaksi yang betina. Mana ketutupan sangkar itu ya. Nah, setelah kita kasih makan, lihat reaksinya tidak ada penolakan ya teman-teman. Akur, ya memang sudah jodoh sih sebelumnya. Saya pisah 2 minggu ini tetap akur ya kalau udah jodoh itu. Ini bekasnya mandi bareng ya, bisa kita lihat dari bulunya yang tidak rapi, itu habis mandi. Ini juga saya kasih Vitalur untuk vitaminnya agar cepat bertelur. Makanya saya kasih pur, jangkrik dan ulat, standar lah makanannya teman-teman. Masih makan dia. Ya udah, gitu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next konten dan bye bye.